Halo, Sobat Minbung. Jumpa lagi dengan channel Rajin Menabung, yang akan membahas seputar katalog promo, tips keuangan dan investasi. Semoga kita semua menjadi orang yang baik, suka menolong dan rajin menabung. 3 cara mutusin Santara. Sebelum kita mulai, silakan disimak disclaimer berikut. Halo Sobat Rajin Menabung, kali ini Minbung coba untuk memberikan solusi bagi Sobat Investor Santara yang ingin udahan dengan Santara. Sobat Investor mungkin sudah capek dengan drama-drama yang terjadi di ETF Santara. Minbung sebagai investor juga merasakannya. Ibarat pacaran, seringkali kita di ghosting baik oleh Santara maupun penerbit. Pertanyaan dan keluhan dicuekin, atau malah penerbit ngilang entah kemana. Ada kalanya juga kita di PHP-in, janji manis dividen belasan persen, tapi kenyataannya zong. Boro-boro dividen, laporan keuangan perusahaan aja minus terus. Atau mungkin Anda mulai cemas ketika pasangan Anda telat. Telat setor laporan keuangan, telat bagi dividen dan telat-telat lainnya. Atau bahkan malah ada yang selingkuh, katanya rugi tapi malah buka cabang terus di luar ikatan sobat dengan penerbit. Nah, dengan sederet masalah tersebut, mungkin sobat mulai berpikir untuk putus saja dengan Santara. Tapi gimana caranya ya? Banyak yang bertanya-tanya, dan kali ini Minbung akan coba berikan jawaban yang jelas. Cara pertama, buyback saham. Anda dapat mengajukan permintaan untuk membuyback saham Anda kepada customer service Santara. Jika CS Santara merespon, sobat akan diberikan formulir buyback saham. Silakan isi formulir tersebut dan kirim kembali ke CS agar diproses ke penerbit. Jika penerbit setuju untuk melakukan buyback, maka saham Anda akan dibeli oleh penerbit. Biasanya sebesar harga IPO, atau bisa jadi kurang dari itu jika perusahaan memang merugi. Secara teori mudah, namun pada kenyataannya tidak semulus itu. Memang ada beberapa investor yang berhasil mengajukan buyback dan ada penerbit yang mau membeli seharga IPO, salah satunya adalah penerbit Rostel atau Rosi. Namun banyak juga yang tidak berhasil. Banyak rintangan pada saat pengajuan buyback saham. Pertama, sobat harus melewati kecuekan CS. Permintaan sobat bisa direspon cepat, respon lambat atau direspon kapan-kapan. Kedua, kesediaan penerbit. Tidak semua penerbit mau melakukan buyback. Ada yang sama sekali tidak mau. Ada yang mau tapi tidak seharga IPO. Cara kedua, menjual saham di pasar sekunder. Santara sebagaimana penyelenggara ETF lainnya, mengadakan bursa jual beli saham melalui pasar sekunder. Di Santara, pasar sekunder ini dilakukan setiap 6 bulan selama 2 minggu. Saham yang bisa masuk pasar sekunder adalah saham penerbit yang sudah mencapai minimal 1 tahun sejak full funding. Dari pengalaman Minbung, hampir semua saham di Santara mengalami penurunan harga dari harga IPO. Hanya satu saham yakni Libra Corp, LBRA, yang mengalami kenaikan harga saham. Menjual saham di pasar sekunder juga tidak mudah, apalagi jika perusahaan tersebut rugi atau jelek performanya. Ditambah lagi dengan layanan penyelenggara yang jauh dari kata memuaskan. Membuat harga pasar sekunder menjadi hancur-hancuran dan susah mencari pembeli saham. Namun Minbung akan memberikan sedikit resep supaya saham sobat berpeluang lebih besar terjual. Seperti pengalaman Minbung menjual saham lele dan saham Gupo. Pertama, pasang order tepat di saat jam pasar sekunder dibuka. Sobat bisa menyiapkan order sebelum pasar dibuka, jadi pas jamnya dibuka, tinggal klik order. Dan order sobat akan berada di antrian pertama. Ini karena mekanisme penjualan saham akan mengikuti harga yang pas dan urutan antrian. Kedua, jika perusahaan yang mau dijual itu performanya jelek, maka jangan harap untuk menjual saham dengan harga tinggi. Ikuti saja pergerakan harga saham dan pasang order paling bawah. Sobat bisa mengikuti patokan harga closing pada hari ini untuk pasang order esok hari. Pasang harga di batas ARB atau minus 10% dari harga hari ini. Dengan cara-cara tersebut maka penjualan sobat akan ada di prioritas pertama, baik dari sisi harga maupun antrian. Syukur-syukur ada yang pasang order beli. Cara ketiga, ikhlaskan uang Anda jika kedua cara di atas sudah tidak bisa untuk mutusin Santara. Minbung anjurkan sobat untuk ikhlas. Dengan ikhlas pikiran sobat akan lebih tenang, pahami bahwa ini adalah resiko investasi. Ingatlah uang masih bisa dicari dengan jalan lain, tapi pikiran yang tidak sehat akan membuat badan sobat tidak sehat juga. Jangan lupa untuk berdoa siapa tahu Santara bisa memaksa penerbit untuk buyback,
atau perusahaan mengalami perbaikan performa yang signifikan, atau penerbit mendapat hidayah. Demikian bahasan kali ini, semoga membantu Sobat Minbung yang ingin putus dari Santara. Jika Sobat suka, silakan like dan share. Jika ada yang ingin Minbung bahas silakan tulis di komentar. Supaya tidak ketinggalan pembahasan yang lain, silakan klik subscribe. Terima kasih.